Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Nah, sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita. Untuk itu, perhatikanlah penjelasan berikut ini. 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, yaitu menceritakan kembali secara berantai isi teks. Isi cerita fantasi berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Banyak cerita fantasi yang dapat dibaca atau didengar. Setelah membaca cerita fantasi, kita dapat menceritakan kembali cerita fantasi secara lisan dan berantai. Sebelum bercerita, kita harus memahami unsur-unsur intrinsik secara cerita fantasi yang bersangkutan. Perhatikan cara menceritakan kembali cerita fantasi berikut ini. Langkah-langkah menceritakan kembali. Yang pertama, membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam cerita fantasi. Membaca atau mendengarkan dengan seksama pembacaan cerita fantasi dari awal hingga akhir. Jangan sepenggal-penggal. Jika membaca atau mendengarkan cerita fantasi sepenggal-penggal, maka kita tidak dapat memahami cerita fantasi secara utuh. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Cerita fantasi menampilkan kisah dari tokoh yang dapat dijadikan suatu nasihat atau pendidikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Peristiwa dalam cerita fantasi disebut kejadian. Peristiwa merupakan sesuatu yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh. Kalimat-kalimat yang menunjukkan peristiwa merupakan kalimat yang mengandung tindakan tokoh. Banyak peristiwa ditampilkan dalam cerita fantasi, tetapi tidak semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung alur. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa dalam cerita fantasi dibedakan menjadi peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. Keempat, mencatat latar cerita fantasi. Cerita fantasi menyajikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Keterangan tempat dalam cerita fantasi misalnya di kerajaan, di hutan, di laut, di sekolah, di kantor, atau di jalan. Sementara itu, keterangan waktu pada cerita fantasi misalnya pada suatu hari, hari Minggu, malam hari, atau pagi hari, bahkan periode sejarah singkat. Keterangan suasana misalnya sepi, ramai, sedih, atau gembira. Kelima, menceritakan kembali cerita fantasi berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan kembali secara bergantian dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa yang telah dicatat. Ceritakan isi cerita fantasi dengan menggunakan kalimat sendiri. Namun, nama, latar, dan peristiwa pada cerita fantasi tidak boleh diubah. Yang keenam, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan isinya secara bergantian dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh yang lain atau wajah, mata, lengan untuk mendukung cerita. Akan tetapi ingat, jangan menggunakan gerakan tubuh berlebihan atau overacting. 7. Memperhatikan intonasi irama, artikulasi, dan lafal. Cerita fantasi yang telah dibaca dapat diceritakan secara bergantian kepada orang lain dengan menggunakan intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan jelas. Intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan bertujuan memperkuat isi cerita. 8. Menceritakan bagian identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup secara urut. Kita harus menceritakan isi cerita fantasi secara runtut. Jangan menceritakan isi cerita fantasi secara sepenggal-penggal. Penceritaan isi cerita yang tidak runtun dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan cerita fantasi yang dibaca. 9. Mengakhiri dengan penutup
Cerita secara santun. Setelah selesai menceritakan isi cerita fantasi secara bergantian, jangan lupa menutup cerita. Kita dapat menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam cerita fantasi. Sertai ajakan jika nasihat itu pantas menjadi teladan. Sebaliknya, sertai imbauan, pelarangan jika perbuatan tokoh cerita tidak pantas dicontoh. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.